ya kita setengahnya kayak pemulung lah, ngumpulin satu-satu gitu. Selamat. Nah, hari ini pas kita lagi take, tiba-tiba hujan. Jadi nanti kita minta maaf kalau misalkan audionya agak ada kresek-kresek karena hujan. Namanya juga cuaca, kita nggak ada yang tahu. Tapi kebayar, karena yang kita review mobilnya hari ini Pol. Penasaran mobilnya apa? Tungguin. Dengan Mas siapa namanya nih Mas? Nama gue Aji. Oke, Mas Aji. Kenapa akhirnya lo milih CJ7 Mas? Jadi gini ceritanya, waktu gue kecil itu bokap gue mobil dinasnya selalu American Jeep. Mulai dari CJ3, CJ5, sampai terakhir dia dapat CJ7 dari kantornya. Nah, jadi American Jeep tuh selalu part of my childhood ya gitu. Oh siap. Nah akhirnya lo bisa dapat mobil CJ7 ini gimana ceritanya? Lumayan panjang sih, jadi karena kan sebenarnya gue udah nyari udah lama ya, gue udah cari kesana sini gitu ya, terus gue cari di marketplace juga, tapi nggak pernah ketemu gitu barang yang bagus gitu. Terus gue minta tolong sama teman gue yang kebetulan dia pakai dan dia emang ngerti Jeep gitu ya, akhirnya gue di refer ke Jeep yang gue punya sekarang ini gitu, yang gue pakai. Gitu. Oke. Sekarang kalau gitu kita langsung lihat mobilnya aja ya. Yuk, Pindah. let's go. Oke, Mas Haji, sekarang coba lo jelasin ini tuh CJ7 tahun berapa Mas? Mobil gue ini CJ7 tahun 1985. 1985. Yes. Dan ini color code-nya apa? Ini warnanya warna apa ya? Ini warnanya AMC Charcoal Grey. AMC Charcoal Grey. Charcoal Oke. Grey. Nah, kalau Jeep itu kan dia identik punya package. Betul. Nah, Ya. Kalau CJ7 ini package-nya apa ya, Mas? Jadi ini gue bikin waktu itu package-nya Laredo, later model ya, yang untuk tahun 1986. Oke, Laredo 1986. Package, yes. Package. Yes. Nah, kalau package itu biasa uniqueness-nya kelihatan, eksterior pasti kelihatan banget. Betul. Nah, ini yang eksteriornya so-called Laredo itu apa aja, Mas? Jadi gini, yang jadi ciri khasnya dia dan ini yang bikin gue tertarik ya, itu adalah di Laredo package ini banyak aksen chrome-nya. Jadi kayak lo lihat di sini chrome-nya banyak banget, mulai dari overlay grill, bumper, terus udah gitu di sini kalau kita lihat pelek juga ya, peleknya chrome, terus udah gitu rocker panel, sama spion, jadi aksen chrome-nya banyak banget. Okay. Jadi itu yang jadi pertimbangan gue untuk ngambil ini. Sampai bumper belakang ini juga chrome juga, Yes. Ini bawaan dari Laredo ya, ciri khasnya ya. Betul, bumper head-nya ini chrome, ini juga bawaan aslinya dari package Laredo. Oke. Dan biasanya package itu yang identik juga decals-nya. Decals tuh bahasa stiker lah ya. Stiker, Nah, ini ya. bisa lo jelasin stikernya? Jadi stikernya ini gue waktu itu pesan di Phoenix Graphic, ini matching sama yang OEM ya. Jadi sesuai dengan temanya waktu itu decals yang gue pilih itu yang matching sama charcoal grey. Ini Laredo, jadi semua ya satu body. Nah di sini yang mungkin gue boleh sedikit aksentuasi dikit ya. Jadi kalau yang di Laredo package ini salah satu ciri khasnya dia ada decal di grillnya ini nih. Oke, yang list ini ya. Yes, yang list yang hitam ini. Oke. Kalau kelihatan ya. Oke, emang ini berarti kalau orang nggak ngeh banget nih dia nggak akan ngeh ya. Sama ada satu lagi sebetulnya. Jadi di dalam nanti kalau kita pindah ke interior gue tunjukin. Oh, ada decals juga di dalam. Ada decals yang Oke. ngelilingin dash overlay-nya. Gitu. Oke. Nah ini kalau dari eksterior selain ciri khasnya Laredo itu tadi, ada lagi nggak nih? Apalagi yang kira-kira unik dari mobil? Oke, yang gue sedikit ini yang sedikit gue bisa banggain mungkin ya, itu adalah karena kita tahu ya di CJ7 ini ada aksesoris fog lamp Marshall. Nah ini gue kasih sedikit yang sedikit beda, covernya biasanya putih, ini gue kasih yang yang hitam. Ini sebetulnya period correct. Period correct lah ya. Betul. Emang dia keluarin tahun 86 itu tadi. 86 betul. Oke. Jadi ini untuk matching sama Oke. temanya yang tahun 86. Sama satu lagi yang gua waktu itu cukup usaha banget gitu Oke. untuk dapat ini mud flap-nya nih. Oh, Jadi mud flap ini. Mud flap-nya ini original AMC, udah nggak keluar lagi, udah nggak diproduksi lagi. Jadi gua waktu itu beli yang second lah ya, yang used. Terus kita rekondisi di sini Oke. gitu. Jadi inilah dua hal ini yang gua cukup cukup senang lah waktu gua Siap. dapat, soalnya usahanya lumayan banyak juga untuk dapat gitu. Kayaknya eksterior udah nih ya. Ya, Kurang sedikit lebih banyak udah ya? kurang lebih udah ya. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke interior. Boleh. Oke.
Oke, Mas Aji, ini kita udah masuk di interior nih. Karena ini package-nya Laredo, gue penasaran yang beda dari interiornya Laredo tuh apa ya ciri khasnya ya? Nah, tadi waktu sebelumnya kan gue udah bilang tuh, selain yang list yang di grill, overlay chrome grill tadi, itu di dalam ada juga tuh ciri Laredonya. Jadi di sini nih, kalau lo lihat di atasnya dash overlay itu ada lagi tuh decal. Oh, lanjutan dari bodinya. Lanjutan dari bodinya, Okay. betul. Terus udah gitu, yang jelas kalau lo paling bisa notice ya, itu trimnya. Mulai dari jok cover sama door trim. Nah, kalau gua mau jelasin door trim dulu, yang jok cover ya. Okay. Nah, yang jok cover ini ciri khasnya dia ada list nih. List ini namanya first strap. Oke. Terus sama satu lagi ada blue drew di samping dan di belakang. Oke. Terus udah gitu untuk jok belakang dia sama, nggak ada blue drew-nya, cuman ada per strap gitu. Terus sama untuk Laredo ya setirnya yang jelas dia quite unique gitu karena bentuknya beda gitu. Jadi, dan ini emang spesifik Laredo. Betul, dan hornnya juga spesifik Laredo. Oke, itu gue lihat di dashpadnya kayak ada blok hitam itu apa ya? Nah itu dash overlay itu ya garnish juga lah gitu, dia ada lapisan tambahan gitu ya. Oke. Terus sama kalau lo lihat di glove boxnya itu ada markingnya Laredo di situ, ada tulisannya. Oh itu ada emblem, ada decal Laredonya ya? Betul, itu. Oke siap. Dan ini semuanya lo gimana nih dapetinnya? Nah itu buat gua bikin package Laredo ini suatu tantangan gitu, dan emang gue suka karena waktu itu kita cari barangnya dari Amerika. Dan ya kayak gini kan di sana sendiri udah mulai jarang nih, Be. Jadi gitu. Ya kita setengahnya kayak pemulung lah, ngumpulin satu-satu gitu. Gitu. Siap. Mungkin sekarang kita bisa pindah ke mesin kali ya? Boleh. Kita pindah ke mesin. Oke Mas Haji, sekarang kita ngomongin mesinnya. Mungkin lo bisa ceritain ini mesinnya gimana nih? Jadi mesinnya ini masih standar bawaan dari pabrik ya, which is AMC 258 serinya 4200 cc. Cuman di sini waktu itu emang prioritas gua mau ini enak buat daily drive ya, tujuannya gitu. Karena gua sekali-sekali gua masih pengen bawa ke kantor. Jadi gua yang di sini prioritas waktu itu gua ganti ignitionnya pakai Dewey. Terus udah gitu karburatornya juga gua ganti. Terus untuk handling sama biar bawaannya enak, suspensinya gua ganti pakai per YJ sama shock breaker Oldman MU. Jadi kalau bisa gue bilang ini semuanya stok berarti ya? Stok aja. Cuman di overhaul lah istilahnya. Ya kita dirapihin, gitu ya? Dienakin aja gitu. Dan ini lo pakai harian baik-baik aja? Alhamdulillah sih sampai sekarang baik, gak ada trouble sih. Gitu. Berarti intinya kalau lo emang bener rawatnya, proper maintenance-nya harusnya baik-baik aja. Bisa banget. Nah kita kalau udah ngomongin mesin nggak pas kalau misalnya kita nggak dengerin mesinnya. Boleh kita dengerin mesinnya? Boleh. Dengerin mesin. Terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan kalian suka sama konten reviewnya. Kalau kalian punya masukan, jangan lupa buat tulis di kolom komen. Dan kalau kalian suka sama konten kita, please subscribe kita. Kali aja kita akan kasih kalian konten-konten serunya sesuai dengan permintaan kalian. Tahu, tulis di komen. Sampai ketemu di konten berikutnya.